Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah materi lanjutan dari sel elektrolisis ya. Terapan dari sel elektrolisis ini digunakan dalam sistem electroplating ya. Proses electroplating biasanya ini dilakukan di dalam penyepuhan logam, misalnya penyepuhan logam emas ya. Oke, untuk pembelajaran ini yang akan menjadi fokus pembahasannya itu adalah hukum Faraday. Ya. Bunyi hukum Faraday, ini ada hukum Faraday 1, ada hukum Faraday 2. Ya, hukum Faraday 1 menyatakan bahwasannya massa zat yang diendapkan atau dibebaskan pada elektrode itu sebanding dengan muatan listrik yang melewati suatu zat elektrolit atau larutan elektrolit. Nah, maka rumusnya Q sama dengan I kali T. Ya, jadi massa yang diendapkan atau dibebaskan berarti itu adalah G-nya ya. Sebanding dengan muatan listrik. Ya, muatan listrik itu adalah Q ya. Dan Q itu atau muatan listrik satu kolomnya itu adalah muatan listrik yang ada jika arus sebesar 1 ampere, arusnya I, mengalir selama 1 detik. Maka G itu sebanding Q, dan Q sama dengan I kali T. Ya. Kemudian bunyi hukum Faraday 2, jika sejumlah muatan listrik yang sama dilewatkan pada beberapa zat elektrolit yang berbeda, jadi jika muatan listriknya sama tapi elektrolitnya berbeda, maka massa zat yang dibebaskan atau diendapkan itu sebanding dengan massa ekuivalennya. Ya. Atau rumusnya G sama dengan ME. Ini ME itu adalah massa ekuivalen, di mana massa ekuivalen itu adalah massa atom relatif per jumlah elektron yang terlibatnya. Ya, atau ME sama dengan ARX per NE tiap 1 mol zat yang bereaksinya. Hukum Faraday 1 dan 2 jika digabung, ya, maka G sama dengan K dikali I kali T kali massa ekuivalen, ya, di mana K itu adalah tetapan faktor pembanding, ya, di mana 1 Faraday sama dengan 96.500, maka K sama dengan 1 per 96.500. Maka jika digabungkan, maka G sama dengan I kali T kali ME per 96.500. Ya. Nah, ME-nya itu adalah AR per X, maka rumus G sama dengan AR kali I kali T per X dikali 96.500. Nah, di mana G sama dengan massa zat yang dibebaskan, I adalah kuat arus dalam ampere, T-nya waktu dalam sekon atau detik, ME-nya itu adalah massa ekuivalen, AR-nya massa atom relatif, itu diketahui, X-nya itu adalah jumlah elektron yang diterima atau dilepas. Nah, jika elektrolisis disusun seri, ya, maka masing-masing larutan memiliki jumlah arus yang sama. Jadi jika disusun seri, ya, larutannya karena arusnya sama, ini mengalir, ya, maka akan dihasilkan endapan dan Cu pada katoda. Misalnya ini adalah elektrolisis CuSO4 dan AgNO3, dialirkan arus sebesar 1 I ampere selama T detik, maka akan dihasilkan endapan Ag dan Cu pada katoda. Nah, berdasarkan hukum Faraday 2, perbandingan massa Ag dan Cu yang dihasilkan itu sebanding dengan massa ekuivalennya. Maka rumusnya adalah G dari Cu, kalau di sini adalah larutan CuSO4 dan AgNO4, dibandingkan dengan massa dari Ag, peraknya yang diendapkan, maka sama dengan massa ekuivalen Cu dibandingkan dengan massa ekuivalen Ag. Contohnya, hitunglah massa tembaga yang dihasilkan jika arus listrik sebesar 10 ampere dialirkan sebesar 9.650 detik ke dalam larutan CuSO4. Ya. Cara 1, ya, CuSO4 itu akan teroleh menjadi Cu2+. Nah, CuSO4-nya itu Cu2+-nya akan mengalami reduksi di katoda menghasilkan Cu. Nah, maka massa ekuivalen Cu adalah AR per X. Nah, R-nya itu adalah
63,5, X-nya itulah 2 karena 2 elektron. Berarti massa ekuivalen dari Cu itu adalah 31,75. Maka G-nya masukkan ke rumus I kali T kali Me dibagi 9.500. Nah, ini habis ya. 10-nya habis ya, 9650-nya habis ya. Dikali 3175 sama dengan 31,75. Cara kedua. Jadi dengan rumus langsung G sama dengan AR kali I kali T per X kali 96.500. Tinggal dimasukkan rumusnya. Hasilnya itu adalah sama. Contoh berikutnya. Jika ada dua sel elektrolisis yang disusun seri dengan elektroda inert terdiri dari larutan NiSO4 dan ZnSO4, dialirkan arus listrik sebesar 6 ampere, berarti I-nya adalah 6 ampere selama 1 jam. Nah, 1 jam T-nya diubah ke detik. Jadi 9.600 detik. Pada elektrolisis tersebut dihasilkan 6,5 gram endapan Ni. Nah, hitunglah massa endapan yang dihasilkan di katoda pada sel elektrolisis yang kedua. Nah, ini ada dua sel, maka masukkan rumus hukum Faraday 2, di mana gram Ni dibandingkan dengan gram Zn sebanding dengan massa ekuivalen Ni dan Zn. Ya. Ini karena elektronnya sama. MENI-nya itu adalah 29,25. Ini AR-nya dibagi 2 ya. X-nya 2. Kemudian massa ekuivalen dari Zn itu adalah 65 bagi 2. 65 itu AR-nya, 2-nya elektron dari Zn-nya 2. Jadi 32,5. Masukkan ke rumus G Ni per GZn sama dengan massa ekuivalen Ni dibagi massa ekuivalen Zn. Jadi hasilnya gram Zn-nya adalah 7,27. Ya, operasi silang. Atau bisa saja langsung ya, dengan menggunakan rumus G Zn sama dengan I kali T kali Me dibagi 96.500 ya. Di mana Me-nya itu adalah 65 dibagi 2 ya, dikali 6 jam 6 ampere dikali 1 jam 3.600. Ya, dibagi 96.500, hasilnya sama 7,27 gram. Kemudian soal yang memungkinkan keluar untuk hukum Faraday itu ada sel stoikiometrinya ya, di mana soalnya hitunglah oksigen yang dihasilkan pada keadaan standar jika arus listrik sebesar 10 ampere dialirkan selama 9.650 detik dalam larutan CuSO4. Air Cu-nya adalah 63,5. Nah, langkah yang pertama, CuSO4 itu akan terionisasi menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Ya. Di katoda itu adalah Cu2+ menghasilkan Cu ya. Jadi karena Cu ini bukan golongan 1 dan 2, maka Cu akan tereduksi menghasilkan endapan Cu. Nah, tapi yang ditanya bukan ini. Yang ditanya adalah oksigen. Nah, oksigen ada di mana? SO4 ini adalah sisa asam oksi. Ya, SO4 itu tidak mengalami oksidasi, maka yang akan mengalami oksidasi adalah air. Nah, yang ditanya berapa nih volume gas oksigen yang dihasilkan di sini. Maka untuk menghasilkan volume gas oksigen, kita harus cari dulu mol dari elektronnya. Ya. Nah, mol elektron sama dengan 1 Faraday, 1 mol elektronnya. Nah, karena kita nyari mol, berarti kita cari ya berapa Faraday yang dialirkan ke dalam sel ini. Maka rumus mol elektron itu sama dengan I kali T dibagi 96.500. Ya. Hasilnya adalah 1 mol. Ya. I-nya 10, T-nya adalah 9650 ya, ini habis tinggal 1 mol. Nah, setelah dapat mol
elektronnya 1 mol, masukkan ke sini, ke 4 elektronnya, ya, konsep stoichiometry. Maka ya, 1 mol elektron untuk 4 elektron dibandingkan dengan mol oksigen. Koefisien oksigen itu ada 1, koefisien elektron itu adalah 4. Berarti 1 bagi 4 dikali 1 mol. Ya, hasilnya 0,25. Yang ditanya adalah volume. Ya. Kembali ke konsep mol kelas 10, di mana mol itu adalah volumenya dibagi 22,4. Nah, dengan kata lain, nyari volume oksigen sama dengan mol dikali 22,4. Molnya adalah 0,25. Ya, dikali 22,4 yaitu 5,6 liter. Jadi volume gas oksigen yang dihasilkan adalah 5,6 liter. Ya. Demikian penjelasan mengenai hukum Faraday. Untuk latihan, kerjakan soal berikut. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.